Shalom, kita kembali lagi di program The Minute. Kali ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu masih ada kasih karunia. Kita tahu kan Bathsheba, istrinya Daud dan juga Uria itu cantik banget dia. Sampai Daud itu ngelihatnya, sampai kok bahasa pojok kampungnya itu, sampai Daud itu semlohe ya. Yang sangat-sangat menggoda Daud itu. Di sini Daud memerintahkan seorang untuk membawa wanita itu ke istananya. Nah, karena diundang raja, karena yang diminta untuk membawa itu adalah raja, makanya Bathsheba itu nggak bisa menolak, karena mungkin Bathsheba takut ya. Kalau dia nolak, dia kena apa-apa atau suaminya kena apa-apa gitu, biasanya kan kayak gitu kan. Perkara kuasa dari yang atas itu bahaya, kuasanya pemerintah itu. Ya aku juga ngomong di sini kan hati-hati juga ya, karena kuasanya mereka besar. Tapi aku juga mengimani kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasanya mereka. Suami wanita itu Uria harus dikesampingkan, tetapi dengan rencana yang sangat-sangat licik. Dia pikir dia bisa menyelamatkan dari rasa bersalah. Kejahatannya Daud ini jelas merupakan kekejian di mata Tuhan. Karena itu, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Kejahatan Daud dan juga Bathsheba menyebabkan konsekuensi yang tidak terelakkan dalam 1 Raja-Raja 14 sampai ayat yang ke-15. 14 dan 15, maksudnya pasal 14 dan pasal 15. Yang berkata, pedang tidak akan meninggalkan garis keturunanmu selamanya, kata Nabi Nathan. Raja Daud dan Bathsheba sangat menyesal atas kejahatan tersebut. Tetapi akibat dari kejahatan itu sendiri tetap merupakan ganjaran yang harus mereka terima. Nah ini, Tuhan Yesus memang mau mengampuni kita, terutama saya bela-belain turun dari surga, mati di atas kayu salib dan menebus kita dari dosa. Dia mau mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Kalau kita mau minta ampun, tobat, dia ampuni. Tapi kita itu nggak bisa lepas dari namanya akibat dari dosa itu, konsekuensinya itu. Kalau kita konsekuensinya akhirnya dari dosa itu kita dipenjara atau kita mendapatkan masalah yang besar, itu bukan ujian ataupun cobaan dari Tuhan, tapi itu akibat dari dosa yang dilakukan. Nah, di sini Daud dan Bathsheba mengalami masa-masa sulit, tapi ketika mereka bertobat, Tuhan menawarkan belas kasihan-Nya, yaitu pengampunan dan pemulihan. Dan maka itu Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk mengampuni kita dan memulihkan kita, hubungan kita dengan Tuhan yang terutama. Dan yang terakhir, Bathsheba itu sebelumnya itu nggak dikenal, lebih dikenal suaminya, yaitu Uria, yang merupakan prajurit perang. Tapi karena perbuatan dan masa lalunya yang jahat, ia dikenal sebagai ibu suri yang juga mengajarkan Salomo kebenaran Allah. Pengalaman Bathsheba ini menunjukkan bagaimana kasih karunia Allah tersedia bagi setiap pendosa, termasuk kita yang rendah hati mengakui dosanya di hadapannya. Seburuk apapun masa lalu kita, semerah apapun dosa kita, kasih karunia-Nya
selalu menjadikan hidup kita putih seperti salju. Karena itu, semerah apapun kejahatan kita, Tuhan akan tetap menunjukkan kasih dan pengampunannya saat kita dengan rendah hati mengakui dosa kita di hadapannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you!